Di sini gue akan ngejelasin beberapa key point dan juga nilai-nilai yang gue implementasikan sekarang karena gue sudah menjalani proses perantauannya yang masih dibilang cukup lama, itu sekitaran 1 tahun 5 bulanan. Dan kalau kalian bertanya apakah gue merekomendasikan seseorang itu untuk ngerantau, jawabannya gue rekomendasikan banget, apalagi kalau lu adalah seorang cowok. Karena ketika lu ngerantau, lu akan mempelajari banyak hal yang ini nggak cuma sekedar belajar doang. Kalau misalkan lu kuliah gitu, lu masih di backup secara finansial, lu masih disupport secara finansial, tapi lu nggak kenal siapapun di dalam lingkungan, di dalam suatu kota gitu. Lu bakal menemukan banyak hal, lu bakal menemukan banyak sesuatu hal yang interesting, terutama itu dari segi perspektif dan juga prinsip-prinsip yang lu tanamkan di dalam diri lu ketika lu sudah kenal sama banyak orang lah gitu. Karena ketika lu ngerantau di dalam kota perantauan dan orangnya ini variatif, itu beda-beda banget personality-nya, background-nya, lu bakal jauh lebih bisa menemukan jati diri dan value yang lu tanam terhadap diri. Dan ya salah satu hal yang disayangkan ketika orang ngerantau itu adalah mereka mindlessly ngerantau. Jadi mindlessly ngerantau ini adalah sebuah istilah di mana orang itu ngerantau tapi mereka nggak mempelajari beberapa aspek-aspek di dalam kehidupan mereka lah. Mereka ngerantau tapi ya mereka mindlessly living, mereka nggak peduli kalau mereka ngerantau, mereka nggak peduli bahwa ada beberapa hal yang bisa mereka dapatkan ketika mereka menjalani proses tawan. Dan kalau gue analogikan orang yang ngerantau secara mindless, mereka ngerantau dengan tujuan untuk ngeram, itu ibarat orang yang punya gym membership tapi mereka nggak pernah nge-gym sama sekali. Dan karena mereka punya gym membership tapi mereka nggak pernah pergi nge-gym, itu sama aja bohong, itu sama aja bullshit. Mereka nggak bisa menggunakan masa otot mereka karena mereka nggak pergi nge-gym. Itu adalah salah satu analogi yang digunakan ke orang ngerantau, tapi ya udah, mereka nggak mau memahami diri mereka secara dalam, mereka nggak mau mengisolasi pemikiran mereka untuk memahami diri mereka sendiri dan juga kehidupan. Perspektif yang membuat seseorang itu jatuh ketika mereka ngerantau, mereka melihat ngerantau itu sebagai salah satu rasa kebebasan dalam diri mereka lagi. Oh, duit gue masuk nih sama orang tua gue bisa bebas ngapain aja. Itu sama aja bullshit. Jadi kalau ngerantau, lu bisa memanfaatkan fase ini untuk bisa memahami diri lu sendiri. Lu bisa jauh lebih nge-manage environment, lu bisa berdesain, lu pengen hidupan lu tuh seperti apa. Jadi lu strukturisasi kerangka berpikir dan juga apa yang lu pengen kan, karena ya lu ngerantau. Ketika lu ngerantau, lu punya kebebasan dalam mengeksplor berbagai macam jenis hal, aspek apapun itu konteksnya. Di sini ada beberapa nilai yang bisa kalian implementasikan. Pertama itu adalah selektif dalam. Jadi ada salah satu propaganda dungu bahwa lu tuh gak boleh milih teman, lu teman harus temenan sama siapa aja itu. Dan ya gue kurang setuju, karena ketika lu sudah dewasa lu bakal sadar lu gak akan bisa 100% fit in sama orang-orang. Ini itu dari personal experience gue. Ini maksudnya selektif memilih teman ini bukan selektifnya yang sangat ekstrim gitu. Misalkan lu adalah orang yang pergi nge-gym, terus lu ngeliat orang yang nggak pergi nge-gym, terus lu ngata-ngatain dia gitu. Oh lu lemah banget sih nggak pergi nge-gym. Oh lu punya mental yang buruk gitu. Nah itu bukan kayak gitu cuy. Maksudnya selektif dalam memilih teman di sini, lu harus punya boundaries dan batasan-batasan terhadap diri lu sendiri dengan orang-orang yang ada di sekitar lu. Karena pada dasarnya your friend isn't really your real friends. Gue dulu adalah salah satu orang yang sangat-sangat FOMO dalam konteks sosial. Jadi orangnya gue tuh bisa bilang sangat sosial, bahkan gue pengen mengikuti berbagai macam jenis aspek apapun itulah, itu dari segi event, party, ya pokoknya semacam sosial event gitu lah. Tapi setelah gue melakukan sesuatu hal secara berang-berang, kayak ada sesuatu hal yang ngefake di dalam inner self diri gue sendiri gitu. Gue baru sadar bahwa ketika gue terlalu sosial dan membuang-buang waktu yang gue punya, gue ngerasa inner self gue nih nggak 100% terpenuhi gitu. Gue ngerasa nggak terfulfill dalam menjalani kehidupan, even though gue menjalani kehidupan yang sangat-sangat sosial gitu. Dan ya dari situ gue baru sadar, gue merefleksi secara dalam bahwa ya menjalani kehidupan yang sangat-sangat sosial itu nggak membuat lu 100% fulfill gitu, apalagi teman-temannya itu nggak kompatibel sama diri lu sendiri gitu. Karena ketika lu punya self respect yang sangat tinggi terhadap diri lu sendiri, lu nggak akan mudah untuk mengikuti arus, lu nggak akan mudah untuk mengikuti jalur teman-teman lu. Semakin lu dewasa, semakin lu bakal sadar bahwa lu harus nge-protect atau nge-respect energi lu sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang fulfill gitu. Karena gue punya teman yang sempat curhat ke gue bahwa dia itu sangat dilema gitu, dia tuh sangat bingung. Gue kan masuk ke dalam self improvement, gue kan mengembangkan kepribadian gue. Apakah gue harus fokus ke dalam diri gue terus atau gue harus menjalani kehidupan yang sangat-sangat sosial? Dan jawabannya relatif. Kalau lu ngerasa nggak fulfill dalam menjalani kehidupan yang sangat-sangat sosial di dalam lingkungan sosial pertemanan lo, maka ya gak ada salahnya lu bisa mengisolasi diri lu sendiri. Sit in solitude coy. Ada salahnya lu bisa menikmati kesendirian lu ketika lu ngerantau. Ini balik lagi ke dalam diri lu masing-masing. Jangan salah mengartikan persepsi gue. Bersosialisasi, membuat banyak teman, membuat pengalaman itu adalah salah satu hal yang penting. Karena ya lu masih muda gitu. Kalau lu masih muda ya get more experience. Tapi mendapatkan pengalamannya dalam tanda kutip bukan berarti lu merusak diri lu sendiri secara spiritual, lu merusak jati diri lu merusak value lu dan segala macam. Intinya ya lu ingat aja orang tua lu sudah biaya lu secara finansial
sosial, jadi ya stop ngeround gitu. Lu mau ngobrol sama siapa aja, berteman sama siapa aja, bersosialisasi dengan siapa aja, tapi lu harus ingat ketika lu sudah punya responsibility, tanggung jawab, rutinitas yang lu harus lakukan, maka lakukanlah hal itu. Karena kesalahan terbesar yang gue refleksi terhadap diri gue sendiri dan juga teman-teman sekitar gue, yaitu mereka terlalu ketergantungan secara sosial. Jadi mereka nggak berani kesepian, mereka nggak berani sendirian. Jadi dikit-dikit ketika mereka bosen, ya udah mereka kayak langsung melarikan diri ke dalam lingkungan sosial, dan itu sama sekali nggak salah. Tapi ketika mereka terlalu nongkrong setiap hari, mereka nggak pernah merefleksi jadi diri mereka sebagai manusia, akhirnya ya mereka nggak bakal pernah mengenal diri mereka sendiri, coy. Jadi mereka nggak punya deep understanding terhadap diri mereka sendiri ketika mereka selalu mengandalkan lingkungan sosial mereka, dan yes, they never spend time with himself gitu. Nilai kedua, enjoy being alone and relying on yourself. Berdasarkan pengalaman gue, ketika gue ngerantau, gue ngerasa bahwa ya gue nggak 100% bisa fit in sama siapapun, dan ketika gue 100% nggak bisa fit in sama siapapun karena gue ngerasa energi gue banyak habis ya dibandingin membuat gue jauh lebih trist, ya akhirnya gue jauh lebih banyak menghabiskan waktu gue untuk jalani kesendirian atau solitude. Dan ya gue baru menyadari sesuatu hal, bahwa alasan terbesar kenapa orang itu nggak mau sendiri itu pasti nggak jauh dari yang namanya rasa kesepian. Dan ya karena kalau gue menganalisis cerita gue dulu sempat mengalami kesendirian yang sangat-sangat. Jadi di masa SMA, proses masuk perguruan tinggi, gue kehilangan banyak teman gue itu punya arah jalannya masing-masing. Terus value gue sama teman gue itu mulai bertolak belakang, dan ya akhirnya gue ngeliat teman-teman gue di media sosial pada having fun, mereka ya pokoknya bersenang-senang tanpa diri gue sendiri lah gitu, karena value gue sudah bertolak belakang. Gue punya rasa fear of missing out yang sangat besar banget, gue ngerasa kesepian dan segala macamnya. Tapi dibandingin sekarang gue sendirian, dan ya sendiriannya gue jauh lebih menikmati diri gue sendiri tuh. Gue jauh lebih peaceful, damai dan tentram. Permasalahannya di sini itu balik lagi gimana cara lu menanggapi kesendirian itu. Dan kalau gue simpulkan, ini balik lagi apa yang lu lakukan ketika lu sendiri. Lu harus bisa membiasakan diri lu untuk sendiri, karena ketika lu membiasakan diri lu untuk sendiri dan nggak ketergantungan dengan siapapun, lu bakal jauh lebih punya self respect yang memadai. Dan ketika lu punya self respect yang memadai, lu akhirnya jauh lebih mudah dalam menjalankan tanggung jawab lu, responsibility lu dan segala macam. Nah, kalau kita berbicara mengenai tanggung jawab, ya lu harus selesaikan tanggung jawab lu sendiri. Lu nggak mungkin kan, lu nggak mungkin ngerjain tanggung jawab lu sambil lu nongkrong, karena ya itu nggak bakal efektif. Ya, gue baru menyadari sesuatu hal ini, bahwa being alone is power gitu. Ini semacam kekuatan yang bisa membuat lu tuh jauh lebih maju daripada orang lain. Karena ketika lu terbiasa untuk sendiri dan lu menikmati kesendirian, lu melakukan satu rutinitas yang menunjang personal development lu bakal jauh lebih menikmati kesendirian. Gue gak peduli mau sesering apapun lu bersosialisasi, mau sesering apapun lu party, tapi kalau lu emang gak bisa melengkapi puzzle di dalam diri lu sendiri, entah itu purpose, sense of direction, rutinitas, atau ya lu meningkatkan keterampilan lu, meningkatkan perkembangan diri lu sebagai seorang individu, ya lu gak bakal ngerasa unfulfilled. You born alone, you die alone, you judge alone gitu. Jadi nilai selanjutnya, belajar untuk menstrukturisasi kehidupan. Ketika lu ngerantau, lu sendirian coy, you are on your own gitu. Dan bagaimana cara lu menjalani kehidupan, apakah lu pengen menjalani kehidupan yang produktif, yang gak produktif, menjalani kehidupan yang fulfill, enggak unfulfill, itu balik lagi ke dalam tangan diri lu sendiri. Dan karena gue sendirian dalam menjalani kehidupan, akhirnya gue belajar untuk gimana sih cara gue bisa memanage kehidupan gue agar kehidupan gue tuh jauh lebih fulfill. Ya intinya gue menjalani kehidupan yang bermakna lah. No offense, tapi kebanyakan orang yang gue analisis ketika mereka menjalani kehidupan ngerantau, mereka living unstructured lifestyle lah gitu. Mereka nggak pernah melakukan suatu rutinitas yang menunjang personal development mereka. Dan ya kalau kita pikir-pikir, kuncinya ini sangat berat cuy. Karena bagaimana lu hidup di 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh rutinitas dan juga habitual lu. Percaya sama gue, orang yang ngeremehin kehidupan mereka di masa sekarang, di 5 tahun ke depan, they're gonna living like shit, they're gonna living of up mental health. Pengalaman orang luar di luar sana itu sudah banyak gitu, dari forum-forum diskusi apapun, mereka meremehkan tentang kesehatan diri mereka nggak pernah disiplin, mereka nggak punya work ethic. Akhirnya apa, at the end of the day mereka bakal kesusahan sama diri mereka sendiri. Karena ketika lu sudah terbiasa nge-manage diri lu secara inner self di dalam diri lu bakal menjalani kehidupan yang jauh lebih mudah di 3-5 tahun ke depan gitu. Realita pahitnya, let's say ketika orang tua lu sudah wafat, ya lu bakal jauh lebih mandiri gitu, lu bakal jauh lebih independen gitu. Karena ya lu sudah belajar untuk menstrukturisasi dan juga nge-manage kehidupan lu, menunjang kepribadian lu sebagai seorang manusia gitu. Karena kalau udah ada pilar yang menunjang, lu nggak belajar untuk mandiri dalam menjalani kehidupan, maka ya lu bakal jatuh, lu bakal falling off the track lah gitu. Salah satu persepsi dan insight yang gue tanam sampai sekarang karena gue ngerantau itu adalah nobody give a F about you, nobody give a damn about you. Yang peduli itu cuman orang tua lu, itu bukan cewek lu. Karena kalau kita berbicara cewek, emang cewek lu itu backup lu secara finansial, emang cewek lu itu nge-backup lu secara moral. Ya kalau lu punya cewek yang benar-benar sayang, ya jawabannya pasti nge-backup lu secara moral gitu. Tapi kalau yang nge-backup diri lu secara inner self dari kecil sampai sekarang itu adalah orang tua lu. Dan ya maka lu harus pentingnya untuk bisa nge-respect
effort orang tua lu. Dengan cara apa? Dengan cara ya lu menjadi orang yang sangat disiplin gitu. Lu bayangin orang tua lu tuh sudah kerja keras buat ngebiayain hidup lu dari kecil sampai lu sekarang dewasa buat makan gitu ya. Sedangkan lu adalah orang yang bermalas-malasan, sedangkan lu adalah orang yang terlalu manja sama sifat emosional lu. Ayo. Dan ketika kita sebagai seorang individu itu punya clear understanding, kita punya kejernihan, kejelasan yang jelas terhadap diri kita sendiri, kekurangan kita apa, kita bisa mengontrol emosional, apakah kita bisa berpikir secara logika, lu bakal jauh lebih memahami diri lu sendiri gitu. Jadi lu bisa menemukan sebuah celah yang lu harus evaluasi di dalam kehidupan lu gitu. Misalkan celah yang gua temukan di dalam diri gua sendiri itu adalah gua masih mempunyai sifat emosional yang sangat susah termanageable lah. Dan ya dari sini gua bisa memahami diri gua secara dalam, yaitu harus mengevaluasi dan melatih sifat emosional gua untuk lebih dewasa lah gitu. Terakhir itu adalah be more social. Tadi gue sempat nge-spill bahwa lu itu harus selektif dalam memilih teman, dan ya itu bener. Tapi jangan lupa juga lu harus tetap stay humble ya, walaupun lu masuk ke dalam self improvement, walaupun lu disiplin, walaupun lu punya rutinitas, walaupun lu itu beda dari orang lain, tapi lu harus tetap untuk berbicara dan bersosialisasi dengan orang siapapun itu. Ketika lu di dalam suatu lingkungan ngerantau dan lu nggak socially active, akhirnya lu bakal ngerasa kesepian, lu bakal ngerasa nggak dapet sense of connection sama orang lain. Sedangkan penunjang kesehatan mental kita sebagai seorang manusia itu adalah bersosialisasi. Jadi di sini pentingnya lu harus jauh lebih be more socially charismatic, dan charismatic di sini bukan berarti lu harus jadi ganteng, enggak. Ya lu bisa jauh lebih easy going dalam bersosialisasi sama siapapun itu, nggak peduli apapun itu latar belakangnya, kondisi ekonominya, status sosialnya. Intinya lu punya semacam common ground dalam bersosialisasi sehingga lu bisa berinteraksi dan juga mendapatkan insight baru satu sama lainnya gitu. Ini yang ngerantau membentuk kepribadian gue secara holistik, terutama itu dari segi kematangan perspektif. Ketika lu punya kematangan perspektif, lu bakal sadar bahwa dunia itu nggak sesempit itu coy. Lu bakal sadar bahwa cewek yang lu suka di masa SMA, di masa SMP, ketika lu udah ngerantau, lu bakal sadar kayak there is a lot of option, apapun itu konteksnya, nggak cuma cewek, dari segi pertemanan, dari segi social circle. Jadi lu ngerasa kayak jauh lebih terbuka aja dalam pemikiran perspektif lu, dan ya lu bakal sadar you have a lot of option in life gitu. Dan ya kebanyakan orang terlalu meremehkan opsi yang mereka punya. Jadi itu ada beberapa nilai yang gue dapatkan, dan semoga kalian bisa jadikan sebagai sebuah bahan pembelajaran. Sekian dari gue, Kirim Bro.